Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bacaan-bacaan yang gharib atau gharibul mushkilat, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Kemudian bagaimana cara membacanya? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Oke, teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin di antara teman-teman sudah pernah mendengar istilah nun wiqayah. Yaitu kalau di dalam Al-Quran ada nun kecil di bawah. Nah, kita belum tahu itu maksud nun kecil di bawah itu artinya apa. Kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari nun wiqayah itu. Ya, pengertian dari nun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun penjaga. Sama dengan nun penjaga. Apa yang dijaga? Nah, bisa dilihat nun yang berharokat kasroh yang harus dibaca antara tanwin dan hamzah wasol agar tanwin tetap terjaga. Jadi ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Agar tanwinnya itu tidak hilang, tetap terjaga, maka ditambahkanlah nun wiqayah di bawahnya. Tanwin itu tahu ya, an, in, un. Ketika ba diberikan fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Ban, bin, bun bertemu dengan hamzah wasol. Itu pengertian nun wiqayah. Kemudian menurut istilah, nun wiqayah juga bisa disebut dengan nun iwad. Nun iwad ya, atau nun wasol. Yang maksudnya adalah apabila terjadi huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasol sehingga huruf nun berharokat kasroh atau dibaca ni. Misalkan nih ada bun, ban, bin, bun bertemu dengan hamzah wasol, bacanya bukan bunni, tapi bacanya bukan bun i, tapi buni, bani, terus bini. Kemudian ada ta yang fathah tanwin bertemu dengan hamzah wasol, bacanya jadi tani atau tuni atau tini. Seperti itu. Nah, dalam kaidah ilmu tajwidnya juga dijelaskan bahwa idza kana al-harfu sakinu in hurrika fa hurrika bil kasrah. Yang artinya apabila ada huruf mati kemudian ingin dihidupkan, maka hidupkanlah dengan kasroh. Nah, disitulah kenapa nunnya harus kasroh, karena kita sesuai dengan kaidah tajwidnya. Nun wiqayah itu apabila ada huruf mati kemudian ingin dihidupkan hurufnya, maka hidupkanlah dengan kasroh. Maka harus dibaca ni, bukan nu atau na. Jadi bukan buna atau bunu, tapi buni, bani, bini gitu ya. Nah, kita lanjut langsung ke contoh bacaan nun wiqayah. Sebenarnya contoh bacaan nun wiqayah di sini cukup banyak di dalam Al-Quran. Cuma ada sedikit perbedaan di antara mushaf yang kita pegang. Mungkin ada yang memiliki mushaf yang terbitan dari Indonesia atau dari Kemenak, Kementerian Agama. Kemudian ada mushaf yang kita miliki juga, mushaf standar Madinah. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau mushaf yang kita miliki itu dari Indonesia atau dari Kemenak, maka dia sudah ada nun kecilnya di bawah. Di bawah hamzah wasolnya itu sudah ada nun kecil dan sudah diberikan kasroh. Lain hal dengan yang mushaf dari Madinah atau mushaf Madinah. Itu tidak ada nun kecilnya. Jadi kita harus tahu tanda baca
hamzah wasol itu apa? Oh iya, perlu diingat, hamzah wasol mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari. Hamzah wasol itu adalah ciri khasnya deh. Ciri khasnya di dalam Al-Quran ketika memang Al-Quran Madinah, Mushaf Madinah, hamzah wasol itu di atas alif atau di atas hamzah itu ada huruf sod, kepala huruf sod. Jadi alif kepala huruf sod seperti ini. Seperti ini ada alif kepala huruf sod seperti itu. Ya, itu namanya hamzah wasol. Itu ada di Quran Mushaf Madinah. Kita langsung ke contoh bacaan nun wikoyah. Yang pertama adalah bisa dilihat kita bentuk penulisan mushaf standar Kemenak. Yang pertama di sini fakhuronil ladzina. Lihat di sini kalau di Kemenak itu ada nun kecilnya, ya. Tapi kalau di mushaf standar Madinah, di standar Madinah ini tidak ada nun kecil, tapi dia ada tanda baca ada tanda baca hamzah wasolnya di sini nih. Ini hamzah wasolnya. Bacanya, cara membacanya fakhuronil ladzina. Itu jika diwasolkan karena dia di akhir ayat ya, fakhura. Kalau tidak diwasolkan, bacanya biasa. Fakhura alladzina gitu. Tapi kalau dia diwasolkan, fakhuronil ladzina. Seperti itu. Contoh yang kedua, khaironil wasiyah. Khaironil wasiyah. Jadi dibaca nil, bukan khairon al-wasiyah, bukan khairul wasiyah. Keliru ketika kita membaca khairul wasiyah. Khairul wasiyah itu keliru, tapi yang betul adalah khaironil wasiyah. Seperti itu ya. Itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian contoh yang ketiga, alimanil ladzina. Jika diwasolkan, karena dia ada di akhir ayat. Kalau tidak diwasolkan, biasa bacanya alima alladzina gitu. Kemudian contoh yang keempat, jami'anil ladzina. Jika memang kita mewasolkan bacaan tersebut. Tapi kalau tidak diwasolkan atau tidak disambung, jami'a, berhenti, alladzina, sambung lagi. Kemudian contoh yang kelima, yauma idzinil haqqo. Yauma idzinil haqqo. Ini ya. Ada nun kecilnya di sini. Itu namanya nun wiqoyah. Kalau di mushaf Kemenak itu terlihat sekali, tapi kalau di mushaf Madinah itu ada tanda baca seperti ini. Hamzah wasolnya ada huruf shad. Gitu ya. Kemudian contoh yang keenam, jami'anil ladzi. Jami'anil ladzi. Keliru ketika membaca jami'al ladzi. Keliru ya. Contoh yang ketujuh, qaumanillahu. Qaumanillahu. Lihat di sini, qaumanillahu. Keliru ketika kita membaca qaumallahu. Nah, makanya dinamakan nunnya tetap terjaga, tanwinnya tetap terjaga, maka ditambahkan nun di sini. Ya. Jika diwasolkan qaumanillahu. Tapi kalau tidak diwasolkan seperti biasa, qauma Allahu, seperti itu. Kita langsung ke ayat-ayat yang terdapat bacaan nun wikoyahnya. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Cukup sampai sini. Kita lihat yang tulisan berwarna merah. Ini adalah Nun Wiqayah. Nah, ini termasuk mushaf Madinah karena dia tidak ada nun kecil di bawahnya. Jadi ini tapi dibacanya khairanil wasiyah seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, surat Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Lihat di sini, yang mana yang merupakan nun wiqayahnya? Ada di lahwanil faddu. Ada hamzah wasol di sini, ada tanwin, fathah tanwin di sini. Ya, maka dibaca kalau di mushaf Madinah ini sama mushaf Madinah. Tapi kalau di mushaf Kemenak atau mushaf Indonesia itu ada nun kecilnya di sini. Ada nun kecil di sini. Ya, bacanya jadi aulah wanil faddu, bukan aulah wal faddu. Itu keliru. Kemudian contoh yang ketiga dalam surat Al-Kahfi ayat 7. Ini sering kita baca ya. Oh maaf, bukan surat Al-Kahfi. Bukan surat Al-Kahfi, ini adalah surat Maryam. Maaf. Ini surat Maryam. Surat Maryam ayat 7. Ya, maaf, bukan surat Al-Kahfi. Surat Maryam ayat 7. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kira-kira yang mana hukum bacaan nun wiqayahnya? Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Bisa dilihat di layarnya, bi ghulamin ismuhu. Ada tanwin, setelah tanwin ada hamzah wasol. Ini sama di Quran Mushaf Madinah, bacanya bi ghulamin ismuhu, bukan bi ghulamismuhu. Itu keliru. Contoh yang terakhir di surat Asy-Syu'ara ayat 160. Kita lihat, kadzabat qaumu lutinil mursalin. Kadzabat qaumu lutinil mursalin. Yang mana hukum nun wiqayahnya? Yaitu ada di lutinil mursalin. Ada tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Bukan lutil mursalin, tapi yang betul adalah qaumul lutinil mursalin. Oke. Mungkin sampai situ saja untuk pembahasan nun wiqayahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.